Berarti ayat 129 bisa dipahami secara sederhana bahwa istilah rasulan, seorang rasul itu pasti keturunan Ibrahim melalui Ismail. Dengan bahasa sederhana, rasulan yang dimaksud di situ itu pasti keturunan Ibrahim melalui Ismail, bukan yang lain. Itulah sebabnya sejak awal tadi saya berkata, apakah memang ada kaitan bahwa ungkapan rasulan yang satu-satunya orang itu, tidak lebih dari satu orang itu, ada hubungan yang jelas dengan ungkapan hum atau him yang terulang sebanyak 5 kali itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada petang ini kita bisa menghadiri majlis dalam rangka Thalabul Ilm. Mudah-mudahan kebersamaan kita, langkah kaki kita dari rumah menuju masjid ini semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf suara tidak boleh bicara terlalu keras karena ada radang. Jadi saya harus menjaga suara. Bapak Ibu yang saya hormati, Al-Quranul Karim bukan semata-mata sebagai kitab suci, tapi Al-Quranul Karim merupakan juga sebagai dokumen historis. Dua hal itu tidak boleh dipertentangkan. Dua hal itu keduanya menjawab tantangan zaman. Sekali lagi, Al-Quranul Karim pasti kitab suci. Kitab suci yang paling paripurna. Kitab suci yang Allah turunkan di zaman akhir. Tapi sekali lagi, Al-Quranul Karim bukan hanya sekedar kitab suci yang diimani, tetapi juga merupakan fakta historis yang bisa dilacak kebenarannya. Saudara-saudara sekalian, tadi saya kutipkan ayat yang termaktub dalam surah Al-Baqarah, yaitu surah yang kedua, ayat yang ke-129. Kata demi kata, istilah demi istilah, yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan sebutan mufradat, pilihan-pilihan kata yang termaktub di dalam Al-Quran
bukan sesuatu yang sifatnya sia-sia. Kata demi kata memiliki maksud. Kata demi kata memiliki tujuan. Dan itulah sebabnya redaksi Al-Quran sangat menakjubkan jika kita belajar secara baik. Saudara-saudara, kalau ayat 129 itu diterjemahkan secara harfiah, Rabbana, wahai Tuhan kami. Tuhan kami secara harfiah ya. Tuhan kami. Ini merupakan kalimat permintaan, kalimat permohonan. Rabbana, wahai Tuhan kami. Wab'ath fihim, utuslah di kalangan mereka rasulan, seorang rasul, minhum, dari antara mereka, yatlu alaihim, yang akan membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhum, dan dia mengajarkan kepada mereka al-kitab, yakni al-kitab, wal hikmah, dan juga al-hikmah, wa yuzakkihim, dan sekaligus menyucikan jiwa mereka. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau sendiri, al-aziz, yang maha perkasa, al-hakim, yang maha bijaksana. Ini arti harfiah secara sederhana. Biasanya kalau kita belajar terjemahan Al-Quran selalu diajarkan kata demi kata supaya minimal kita bisa paham maksud sederhana dari Al-Quran itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan ayat 129, ada satu kata kunci, yakni kata rasulan, yang arti harfiahnya seorang rasul. Tidak lebih dari satu orang. Tidak merujuk pada banyak orang. Hanya satu orang. Dan kalimat ini diucapkan oleh seorang yang bisa dikatakan sebagai common platform, rujukan dari semua agama. Sekali lagi, kalimat ini diucapkan oleh seorang manusia yang menjadi rujukan bagi semua agama. Sebelum saya jelaskan ya, ini hanya clue. Rasulan, seorang rasul. Ini kata kunci yang pertama. Kemudian ada isim dhamir yang kalau kita cermati ini terulang beberapa kali. Yakni yang pertama ada untaian kata fihim. Itu yang pertama. Yang kedua minhum. Yang ketiga alaihim. Yang keempat yu'allimuhum. Yang kelima yuzakkihim. Him atau hum kalau diterjemahkan secara harfiah bermakna mereka. Jadi ada fihim, ada minhum, ada alaihim, ada yu'allimuhum, dan ada yuzakkihim. Pertanyaannya sekarang, berapa kali him atau hum itu diulang di ayat ini? Berapa kali? 5 kali. Pertanyaannya sekarang, kenapa harus terulang sebanyak 5 kali? Kenapa tidak lebih? Dan kenapa tidak kurang dari itu? Apa ini ada isyarat? Merujuk pada sesuatu yang amat penting? Dan apa kaitannya dengan sebutan rasulan yang hanya terulang sebanyak berapa kali?
Satu kali. Dan makna harfiahnya itu banyak atau satu? Satu. Apakah ini ada kaitan atau tidak? Nah, nanti akan kita pahami. Siapakah yang dimaksud dengan dhamir hum atau him pada ayat 129? Dan siapakah yang dimaksud dengan ungkapan isim dhamir nahnu yang dia berkata Rabbana? Siapakah ini? Ayat 128 menjawab. Ayat 128 disebutkan Rabbana, wahai Tuhan kami, waj'alna, jadikan kami, muslimain, dua orang yang bertaslim. Berarti dua orang yang bertaslim, dua orang yang ingin menjadi muslim, yang sebenar-benarnya muslim, dua orang ini diwakilkan dengan ungkapan nahnu Rabbana waj'alna, ya. Jadikan kami dua orang yang bertaslim atau yang muslim, laka, semata-mata hanya untuk engkau, wa min dzurriyyatina, dan juga keturunan kami. Siapakah yang dimaksud dengan keturunan kami di sini? Itu pertanyaan. Ummatan muslimatan lak, menjadi satu ummah yang juga bertaslim semata-mata hanya untuk engkau. Di sini ada sesuatu yang penting, Bapak Ibu sekalian. Ungkapan kata ummah itu merujuk pada satu orang atau banyak orang? Banyak orang. Sekali lagi, ungkapan ummah muslimah, jadi ummah muslimah berarti banyak orang yang benar-benar bertaslim menjadi muslim. Dan mereka ini satu ummah pasti kumpulan banyak orang. Kumpulan banyak orang ini keturunan dari siapa? Min dzurriyyatina, dari keturunan kami, ya. Itulah sebabnya ummah muslimah, ummah yang benar-benar bertaslim, diwakili dengan ungkapan merujuk pada dhamir hum di sini. Banyak orang. Lagi-lagi kita pasti bertanya, ini sistematika Quran ya. Sistematika Quran itu aneh. Siapakah yang dimaksud dengan ungkapan wa min dzurriyyatina, dari keturunan kami, yang berkata nahnu tadi, Rabbana? Dijelaskan di ayat sebelumnya, ayat 127. Ayat 127 dikatakan wa idh yarfa'u Ibrahim, dan ingatlah tatkala Ibrahim menegakkan, mendirikan, apa itu? Al-qawaid, pondasi. Pondasi apa? Minal bait, pondasi rumah suci. Bersama siapa? Wa Ismail. Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah apa yang sudah kami lakukan, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Saya ingin bertanya kepada jamaah, siapakah yang berkata Rabbana di sini? Ibrahim dan Ismail. Jadi ungkapan Rabbana, wahai Tuhan kami, kami yang dimaksud di sini hanya merujuk pada dua orang, yakni Ismail dan abahnya, yakni Ibrahim. Kemudian di ayat 128 disebutkan Rabbana waj'alna muslimaini laka. Wahai Tuhan kami, jadikan kami di sini dua orang. Makanya disebutkan muslimaini, dua orang yang bertaslim kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan juga dari keturunan kami. Keturunan kami di sini yang dimaksud siapa? Keturunan Ibrahim melalui Ismail.
Jadi ketika redaksinya tertulis wa min dzurriyyatina, dan juga keturunan kami, kami yang dimaksud adalah keturunan Ibrahim melalui Ismail. Menjadi satu ummah muslimah, ummatan muslimah. Menjadi satu ummah yang benar-benar bertaslim laka kepadamu. Jadi ummah di sini itu kumpulan banyak orang yang akan muncul di masa depan yang bukan merujuk pada Ibrahim dan bukan merujuk pada Ismail, tapi ummah di sini keturunan Ibrahim melalui Ismail. Itulah sebabnya ayat 129 disebutkan isim dhamirnya hum. Hum di sini merujuk pada ummah. Artinya keturunan siapa? Keturunan Ibrahim melalui Ismail. Ini sistematika Quran, kayak begitu. Jelas. Berarti ayat 129 bisa dipahami secara sederhana bahwa istilah rasulan, seorang rasul itu pasti keturunan Ibrahim melalui Ismail. Dengan bahasa sederhana, rasulan yang dimaksud di situ itu pasti keturunan Ibrahim melalui Ismail, bukan yang lain. Itulah sebabnya sejak awal tadi saya berkata, apakah memang ada kaitan bahwa ungkapan rasulan yang satu-satunya orang itu, tidak lebih dari satu orang itu, ada hubungan yang jelas dengan ungkapan hum atau him yang terulang sebanyak 5 kali itu? Apakah memang ada kaitan? Jawabannya iya. Di sini pertanyaannya, disebutkan nama orangnya atau tidak? Tidak. Enggak disebutkan. Enggak disebutkan. Tetapi meskipun tidak disebutkan, referennya itu jelas. Sejelas matahari di siang hari. Rasulan hanya satu pribadi yang dimaksud, dan pribadi yang dimaksud itu di dalam Al-Quran juga diulang sebanyak 5 kali. Sebagaimana isim dhamirnya dari satu ummah yang disebut dengan minhum, fihim, yuzakkihim, yang disebut 5 kali, nama sang tokoh yang dimaksud juga terulang sebanyak 5 kali dalam Al-Quran. Siapakah dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Muhammad terulang sebanyak 4 kali. Nama Ahmad terulang sebanyak 1 kali. Di dalam surah As-Saffat, surah 61 ayat yang ke-6 disebutkan nama Ahmad 1 kali. Selebihnya nama Muhammad diulang sebanyak 4 kali. Jadi kalau di total berapa jumlahnya? 5 kali. Apakah ini memang ada kaitan dengan ayat ini? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas isim dhamir merujuk pada ungkapan minhum, fihim, yuzakkihim, yu'allimuhum, itu mengacu pada ummah. Ummah di sini keturunan Ibrahim melalui Ismail. Ini sistematika Quran. Dengan bahasa sederhana begini. Kalau kita belajar Al-Quranul Karim, berarti dipastikan bahwa Rasul yang dimaksud itu jelas. Dia keturunan Ibrahim melalui Ismail. Dan ayat ini ada kaitan dengan surah lain di ayat yang lain. Surah mana? Surah 14. Surah apa namanya? Surah Ibrahim. Ayat keberapa? Ayat 39.
Ayat 39 itu disebutkan, Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, yakni Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Seandainya kita masuk ke lorong waktu dan hidup bersama-sama dengan Ibrahim alaihissalam, bergaul bersama Ibrahim alaihissalam, bagaimana yang kita rasakan atas kehidupan Ibrahim? Ibrahim itu sudah masuk kategori usia mendekati kematian, usia yang sangat lanjut. Makanya dia berikrar kepada Tuhannya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua. Jadi usia Ibrahim sangat tua. Kita rasakan di masa kita hidup bersama beliau seandainya. Bagaimana yang dirasakan oleh Nabi Yuna Ibrahim? Sangat tua. Baru kemudian Allah mengabulkan permohonannya. Berarti di masa tua Ismail masih sangat kecil. Kemungkinan besar perpisahan itu akan semakin cepat. Sangat mustahil bila Ibrahim itu akan hidup sezaman dengan cicit-cicitnya. Jadi kira-kira kalau bahasa Jawanya dia menangi nggak dengan cicit-cicitnya yang kesekian generasi itu? Sangat tidak mungkin. Sangat jauh. Tetapi pandangan Nabi Yuna Ibrahim itu ke depan. Futuristik. Bukan instan. Kita ini kadang-kadang gaya hidup kita ini gaya hidup instan. Maunya cepat. Maunya gampang. Tidak memikirkan masa depan. Makanya kita ini sebagian besar, tidak semua, sebagian besar kalau makan itu juga ngawur. Tahu ngawur? Semua dimakan. Dia nggak mikir masa depan dia seperti apa nanti. Padahal kita harus berikhtiar. Betul kan? Tapi kita ini karena pandangannya sempit, maka semua aja dimakan. Apalagi berkaitan dengan cita-cita. Cita-cita kita ini pernah nggak sifatnya itu futuristik atau hanya sesaat? Jangankan soal cita-cita, yang dimakan saja nggak dipikir, pokoknya dimakan, semua dimakan. Cita-cita, kebanyakan kita itu hanya instan, tidak futuristik. Nabi Yuna Ibrahim, cita-citanya, pandangannya ke depan. Pandangan seperti ini akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam tidak mungkin menjumpai cita-cita itu. Dia jauh jaraknya dengan cita-cita itu. Tapi benarkah Nabi Yuna Ibrahim itu dikabulkan doanya? Iya. Kapan dikabulkan? Jauh ke depan. Tidak instan. Itulah sebabnya kenapa ada satu rahasia. Kita selalu mengulang di dalam salat kita dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim ila akhirih. Itulah bukti jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa meskipun jauh ke depan, tapi karena hatinya sudah terpaut dengan cita-cita itu, Allah mempertemukan dan menggandengkannya dua nama itu sampai ila yaumil qiyamah. Itu rahasianya. Jadi pelajaran untuk kita itu sederhana. Pelajarannya apa? Cita-cita itu harus jauh ke depan. Jangan berpikir instan. Dalam segala aspek. Dalam segala aspek. Apapun kehidupan kita itu harus jauh ke depan. Meskipun kita ini berkalang dengan tanah,
Tetapi kita ini masih hidup. Fisiknya Ibrahim alaihissalam ada di dalam tanah. Tapi namanya Ibrahim masih tetap hidup. Secara fisik dia sudah meninggal. Tetapi dari sisi nama dia dikenang abadi ila yaumil qiyamah. Kenapa bisa berkata begitu? Karena kita tidak mungkin sholat tanpa sholawat Ibrahimiyah. Jadi sampai ila yaumil qiyamah nama beliau tetap hidup. Berapa ribu tahun namanya tetap disebut. Dan bukan hanya kita. Bukan hanya kita. Tadi sejak awal saya berkata, ini yang berkata sosok manusia yang dikekalkan oleh semua agama. Bukan hanya kita. Kita menyebut sholawat Ibrahimiyah setiap sholat kita. Orang Yahudi pun menyebut nama beliau itu setiap hari. Dan mereka menyebutnya dengan istilah selota. Sembahyang, sholat seperti kita. Selota. Mereka menghadap ke Yerusalem dan selalu menyebut apa? Dengan doanya. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah wahai anak cucu Israel. Adonai Eloheinu, Tuhan yang kita sembah. Adonai Echad, Tuhan itu benar-benar satu. Elohei Avotenu, Tuhannya nenek moyang kita. Tuhannya nenek moyang kita. Elohei Abraham, Velohei Yitzhak, Velohei Yaakov. Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Itu setiap orang Yahudi selalu kalau berdoa ngomong begitu. Berarti nama Ibrahim dikenang atau tidak? Dikenang. Oleh siapa? Oleh Muslim. Dan juga non-Muslim. Coba bayangkan. Ini sosok luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena pandangannya futuristik. Masa depan. Meskipun ajaran risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai risalah terakhir tidak mungkin dipisahkan dari risalah-risalah sebelumnya. Islam datang untuk menyempurnakan dan mengoreksi yang keliru. Itu Islam. Nah, sekali lagi. Kalau menurut Al-Quran, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Ibrahim melalui Ismail. Oke. Tapi lagi-lagi saudara-saudara, ini adalah pernyataan Al-Quran. Pernyataan Al-Quran itu berarti dokumen internal atau dokumen eksternal? Internal. Kalau dokumen internal berarti dokumen sepihak atau dokumen bersama? Sepihak. Tapi jangan dulu berpikir negatif ya. Ini harus positif dulu berpikirnya. Nah, ini Al-Quran. Ringkasnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam keturunan Ibrahim melalui Ismail. Di dalam kitab hadis yang paling populer bagi kita itu adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim ada hadis yang sangat terkenal, tapi jarang sekali menjadi perhatian kita. Apa bunyi hadis itu? Dikatakan, Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisy Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah telah memilih seorang yang bernama Kinanah dari antara keturunan Ismail dan memilih Quraisy dari antara keturunan Kinanah dan memilih Bani Hashim dari antara keturunan Quraisy. Wastofani min Bani Hashim, dan Allah telah memilih aku dari antara Bani Hashim. Jadi ringkasnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada hubungan dengan Bani Hashim. Bani Hashim ada hubungan dengan Quraisy. Quraisy ada hubungan dengan Kinanah.
Kinanah ada hubungan dengan Ismail. Lagi-lagi, siapa itu Ismail? Putranya Ibrahim. Sebagaimana pernyataan Quran tadi. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Lagi-lagi kita menemukan dua dokumen internal, yakni Quran dan hadis menyebutkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Quraisy, keturunan Ismail. Pertanyaannya sekarang, ini datanya kuat atau tidak kuat? Kuat menurut Muslim sendiri. Ya, kuat menurut Muslim sendiri. Jadi kalau ini dikatakan apakah dokumennya ini valid? Valid, tapi valid internal. Internal itu apa? Dokumen kalangan kita sendiri. Kalau kita berhujjah dengan di luar Muslim, kira-kira ini menjadi pertanyaan tidak? Pasti menjadi pertanyaan. Bagaimana supaya kita bisa paham bahwa apa yang dikatakan Quran itu benar? Bagaimana yang dikatakan hadis itu benar? Maka perlu validasi dokumen eksternal. Dokumen eksternal. Maksud saya begini. Kalau dokumen di internal kita itu hanya sebagai keyakinan. Hanya sebagai keyakinan. Tidak bisa menjadi jawaban bagi mereka yang meragukan Quran kalau tidak ada bukti eksternal. Maka bagaimana supaya orang itu bisa memahami dan meyakini atau mengakui bahwa Al-Quran dan hadis tadi itu benar? Maka perlu dokumen eksternal. Nah, dokumen eksternal itu apa? Saya bawakan ini. Ini dokumen eksternal. Bukan dokumen Muslim. Dokumen eksternal ini tertulis demikian. Wahad, ini sudah diarabkan ya. Karena mereka ini dokumennya Arab. Ngomong-ngomong sebelum saya jelaskan, biasanya kalau kita ini menemukan dokumen Arab, tulisan Arab, itu Muslim atau bukan? Muslim. Kebanyakan, maksudnya kebanyakan apa? Muslim. Tapi dokumen Arab belum tentu Muslim. Belum tentu. Ini bahasanya Arab, tulisannya Arab. Wajahnya pun wajah Arab. Ini wajah Jawa atau wajah Madura? Ayo, ini wajah Jawa atau wajah Madura? Wajah apa? Wajahnya Arab kan? Bahkan jenggotnya lebih panjang dia daripada saya. Ya kan? Coba lihat. Tapi siapakah namanya? Di bawah itu ada tulisan. Al-Baba Tuwadrus Asani. Baba, namanya Baba. Baba itu sama dengan uskup. Kalau di bahasa kita namanya uskup. Al-Baba Tuwadrus Asani. Namanya Tuwadrus Asani. Al-Baba Al-Iskandariyah. Iskandariyah itu mana? Mesir. Makanya di sini tertulis Kanisah Marmarkus Al-Qibtiyah Al-Urfudukisiyah. Kanisah itu artinya, nah ini bahasa Arab itu penting ya. Sakinah, kanisah. Hurufnya sama, tapi kalau posisinya berbeda, maknanya beda. Sakinah, tahu sakinah? Ketentraman. Tapi kalau kanisah, gereja. Kanisah, gereja. Markus, namanya Markus, berarti ada Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, Injil Matius, ya kan? Markus. Al-Qibtiyah, Qibti, mana itu? Mesir. Makanya istri Nabi ada yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Berarti secara sederhana
antara gereja Koptik dengan masa kelahiran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaraknya berapa tahun? Gereja Koptik ini abad pertama Masehi. Gereja Koptik sudah berdiri. Ini jangan disamakan dengan gereja Jawi Wetan. Gereja Jawi Wetan itu abad berapa? Abad 20. Atau gereja HKBP, gereja Batak Protestan, itu baru zaman kita. Ini gereja purba, ya, gereja purba. Nabi kita lahir tahun berapa? 571. Ya, berarti abad ke-7. Meninggal tahun 632. Berarti abad ke-7. Selisihnya berapa ratus tahun? 600 tahun. Baik, saya lanjutkan. Apa yang tertulis dalam dokumen eksternal ini? Dikatakan demikian. Wahadihi mawalid Ismail ibn Ibrahim alladhi waladathu Hajar al-Misriyah jariyah Sarah li Ibrahim. Inilah anak-anak Ismail putra Ibrahim yang dilahirkan oleh Sarah orang Mesir bagi Ibrahim. Wahadi asma'u bani Ismail bi asma'ihim. Inilah nama-nama anak-anak Ismail sesuai dengan nama-nama mereka. Nebayut, Bikr Ismail, yakni Nebayot putra tertua Ismail. Wa Kedar, dan juga Kedar. Wa Atbiel, dan juga Atbiel. Wa Mibsam, dan juga Mibsam. Wa Misma, dan juga Misma. Wa Duma, dan juga Duma. Wa Masa, dan juga Masa. Wa Hadar, dan juga Hadar. Wa Tema, dan juga Tema. Wa Yitur, dan juga Yitur. Wa Nafis, dan juga Nafis. Wa Kedma, dan juga Kedma. Berapa orang? 12 orang. Di sini ada kata Nafis. Makanya ada salah satu kiai di Surabaya namanya Kiai Abdurrahman Nafis. Jadi Nafis itu salah satu putra Ibrahim. Selain itu juga ada Kedar. Bahasa Arabnya biasanya disebut Haidar. Haidar. Nah, itu berarti keturunan Ismail. Di sini dikatakan wa aidan Kedar, dan juga Kedar. Wa kharajat minhu qabilah Quraisy, dan dari Kedar itu atau Haidar itu nanti muncul qabilah Quraisy. Kalau sampean bertanya kepada saya atau non muslim bertanya kepada saya, kan tidak disebut nama Muhammad di situ. Iya kan? Meskipun disebut Quraisy, tapi nggak disebut nama Muhammad. Bagaimana jawabannya? Jawabannya sederhana. Teks ini menyebutkan Quraisy keturunan Kedar. Kedar keturunan Ismail. Ismail keturunan Ibrahim. Ini dokumen abad pertama. Nabi Muhammad belum dilahirkan abad pertama. Jadi wajar kalau tidak disebut namanya di sini. Tapi disebutkan Kedar keturunan Ismail. Ismail keturunan Ibrahim. Jadi dokumen ini sangat valid untuk membuktikan memang suku Quraisy sudah dikenal sejak abad pertama Masehi sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ini cara berhujjah dengan dokumen eksternal. Jadi kalau begitu, dokumen Quran bukan dokumen sepihak, tapi dokumen yang divalidasi dengan dokumen eksternal. Wajar ya? Nah, begitulah cara Allah menjaga. Jadi nggak mungkin kita itu berhujjah dengan hanya dokumen internal. Pokoknya kamu beriman, percaya. Sudah, diimani aja kalau internal. Kalau nggak ada dokumen eksternal, nggak bisa itu sebagai hujjah yang kuat. Dan dengan hujjah ini, Islam menjadi kuat. Karena datanya divalidasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.